Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrafin Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai concrete non-destructive test. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktikum pengujian bahan. Lanjut. Untuk yang pertama yaitu definisi beton. Beton merupakan sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentukannya, seperti semen hidrolik atau Portland semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambah. Beton keras merupakan beton yang memiliki sifat yang kaku sebagai penahan tekanan. Untuk concrete non-destructive test merupakan suatu cara untuk memeriksa, menguji, atau mengevaluasi material atau elemen struktur tanpa merusak kemampuan layan dari suatu bagian atau sistem struktur. Metode pengujian yang tidak mempengaruhi kegunaan suatu bagian atau sistem tetap dianggap tidak merusak, bahkan jika mengandung tindakan invasif. Lanjut. Untuk tujuan pengujian pada concentrate non-destructive test, yang pertama adalah untuk menentukan kualitas dan integritas material atau elemen struktur tanpa mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, mendeteksi kerusakan secara dini sebagai bagian dari pencegahan kerusakan struktural. Yang ketiga, pencegahan dini terjadinya kerusakan struktural. Teknik-teknik pengujian insight baru telah ditemukan. Faktor yang mempengaruhi concentrate non-destructive test. Untuk faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan survei NDT adalah kedalaman penetrasi terhadap material atau elemen, resolusi vertikal dan lateral, kontras pada sifat fisik, rasio signal to noise, dan informasi yang ada mengenai struktur. Lanjut. Untuk pembahasan pertama yaitu concentrate non-destructive test, hammer test. Definisi hammer test, pengujian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai kuat tekan beton terpasang yang didasarkan pada kekerasan permukaan beton pada seluruh bagian komponen struktur. Hammer test merupakan alat yang ringan dan praktis dalam penggunaannya. Untuk alat hammer test bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut. Untuk prinsip kerja hammer test. Prinsip kerja hammer test adalah dengan pantulan massa di ujung alat, jadi semacam memukulkan palu. Pada permukaan beton yang rata, pada sisi luar alat terdapat bagian yang akan menunjukkan nilai pantulan atau ribun tersebut. Pengujian misalnya dapat dilakukan pada struktur kolom dan balok serta slab sebagai penyangga konstruksi. Untuk standar pengujian hammer kompresi test ada 5, yaitu ASTM C805. Untuk NE standar EN 12504/2 untuk EU standar, JGJ per T23 2001 untuk Chinese standard, BS 1881 part 202 untuk British standard, dan DIN 1048 part 2 untuk German standard. Selanjutnya, untuk tahapan pengujian uji kuat tekan atau kompresi test. Untuk tahap pengujian hammer test, memberikan beban intake atau tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang dihasilkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Karena timbul tumbukan antara massa tersebut dengan permukaan beton, massa tersebut akan dibantukan kembali. Cara pantulan massa yang terukur memberikan indikasi kekerasan permukaan beton. Kekerasan beton dapat memberikan indikasi kuat tekannya. Untuk ilustrasi pengujian hammer test bisa dilihat pada gambar berikut. Pengujian hammer test biasanya dilakukan pada material yang sudah diaplikasikan atau sudah jadi. Lanjut. Concentrate destructive test, pengujian kedua. Jenis kedua adalah ultrasonic pandit atau USV. Ultrasonic pandit atau USV adalah metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran dari gelombang atau disebut juga pulse velocity ultrasonic yang melewati suatu beton. Untuk alat ultrasonic pandit atau USV bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut. Untuk prinsip kerjanya, prinsip kerja pengujian ini adalah kecepatan rambat gelombang yang melalui suatu medium padat bergantung pada sifat-sifat elastik media padat tersebut.
Jika digunakan dengan baik dan benar, alat ini dapat memberikan informasi yang banyak mengenai kondisi bagian permukaan ataupun bagian dalam beton. Untuk standar pengujian ultrasonic pandit atau USV, berdasarkan BS 181 Part 203 1986 dan ASTM C597/97. Di dalam standar ini jelaskan bahwa transunder mendeteksi datangnya komponen pulse yang tiba lebih awal. Pengukuran pulse velocity dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu direct emission, semi-direct emission, atau indirect atau surface transmission. Untuk metode pengujian ultrasonic pandit atau USV, direct emission sangat direkomendasikan karena hasil yang paling akurat, namun keterbatasan pengambilan di lapangan. Untuk semi-direct, hasil yang diperoleh bisa dibilang sangat akurat. Untuk metode indirect atau surface transmission merupakan metode yang paling buruk. Untuk hasil yang dihasilkan dibandingkan metode yang lainnya, metode ini mendapatkan nilai yang paling rendah. Namun butuh direduksi. Untuk kasus ini butuh reduksi agar hasilnya mendekati nilai pulse velocity direct emission. Lanjut, untuk tahapan pengujian ultrasonic pandit USV. Adalah langkah yang dilakukan dengan ujian mesin tarik adalah catat data mesin pada lembar kerja, ambil kertas milimeter dan pasang pada tempatnya. Untuk yang selanjutnya adalah ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat. Setting beban dan pencatat grafik pada mesin tarik. Berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. Catat besarnya beban pada saat yield ultimate dan ketika patah, yang nilainya tampak pada monitor beban. Setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penapang yang patah. Untuk pengujian ultrasonic pandit, persiapan area uji. Tahapan ini adalah persiapan awal untuk menentukan dan mempersiapkan lokasi titik uji. Untuk penentuan lokasi titik uji didasarkan dengan kondisi beton dengan permukaan yang relatif bagus. Untuk persiapan alat, tahapan ini adalah menyetel alat UVV pundit sesuai keperluan, kemudian dikalibrasi sesuai ketentuan pada benda uji kalibrasi. Untuk persiapan alat selanjutnya yaitu pengambilan pulse velocity dengan alat pundit sesuai penjelasan singkat standar yang dipakai. Terdapat 3 metode pengambilan pulse velocity. Untuk ilustrasi tahap penggunaan ultrasonic pandit atau USV adalah sebagai berikut. Lanjut, untuk yang ketiga adalah pengujian concentrate destructive non-destructive test reverokator. Untuk reverokator dalam perhitungan kekuatan akuar bangunan perlu diketahui jumlah dan posisi ketuangan serta ketebalan selimut beton terpasang. Dari hasil pemeriksaan ini dapat diketahui secara pasti kondisi aktual bangunan, sehingga dapat diketahui kapasitas bangunan terpasang. Untuk alat reverokator seperti gambar berikut. Lanjut, untuk cara kerja reverokator. Untuk mendeteksi tulangan, unit sensor ditempelkan pada permukaan beton lalu digeser perlahan sambil diamati bacaan display. Arah gerakan adalah tegak lurus pada sumbu tulangannya yang akan dideteksi khusus pada alat tipe. Profometer ini akan terdengar nada sinyal bila sensor mendeteksi keberadaan tulangan. Dan selanjutnya pada titik atau posisi ini ditandai. Posisi scanning bisa vertikal maupun horizontal. Standar pengujian reverokator adalah SNI 07-2052-2002 mengenai baca tulang beton. Lanjut, untuk tahapan pengujian reverokator yaitu lokasi permukaan beton di mana akan dilakukan pengukuran dibersihkan dari kotoran, debu dan material lepas lainnya yang menempel pada beton. Sensor untuk membaca posisi tulangan dijalankan dari sepanjang area pengukuran. Kemudian setiap posisi tulangan yang terbaca oleh alat sensor akan muncul pada layar monitor reverokator. Pada saat yang bersamaan, sensor dihentikan, kemudian posisi tulangan diberi tanda dengan spidol pada permukaan beton. Lanjut, untuk ilustrasi tahap pengujian reverokator bisa dilihat pada gambar berikut. Baik, untuk selanjutnya concentrate non-destructive test impact echo test. Impact echo test merupakan sebuah pelaksana pengujian untuk deteksi rongga atau cacat pada struktur. Tes ini mengandalkan efek perambatan gelombang pada suatu media struktur. Teknik yang paling umum diantaranya adalah pulse echo, impact echo test,
impulse response, dan analisis spektral gelombang permukaan. Untuk alat impact echo bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk prinsip kerjanya metode ini dengan membuat suatu mechanical impact atau benturan mekanis dengan ketukan palu atau lainnya yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi 1 hingga 6 kHz dengan panjang gelombang dari 50 mm sampai 2000 mm yang merambat dalam suatu media selama media tersebut elastis semungkin. Standar pengujian impact echo test adalah menggunakan standar ASTM. Cara kerja impact echo test yaitu senyawa diserap oleh bidang muka antara air dengan zat padat. Partikel padat tersebut mengandung muatan sisa pada permukaannya, dapat positif, negatif maupun keduanya. Pada pasta semen, akibat perbedaan muatan tersebut, partikel dengan muatan berbeda yang posisinya berdekatan menyebabkan gaya elektrostatis. Selanjutnya, partikel mengalami populasi penggumpalan, sejumlah air diikat oleh gumpalan tersebut dan diserap pada permukaan padat. Sedangkan sedikit air yang tersisa mampu mengurangi viskositas atau kekentalan pada pasta dan juga pada beton. Lanjut, untuk tahap pengujian impact echo test ada dua macam pengujian, yaitu menggunakan metode Karpi dan ISOT. Untuk metode Karpi, spesimen diletakkan mendatar dan kedua ujung spesimen ditubuh pada suatu landasan. Letak dari takikan atau nodes berada pada tepat di tengah arah pukulan dari belakang takikan. Biasanya metode ini digunakan pada proyek di negara bagian Amerika dan banyak negara yang lain termasuk Indonesia. Metode ISOT yaitu spesimen dijepit pada salah satu ujungnya dan diletakkan tegak. Arah pukulan dari depan takikan. Biasanya metode ini digunakan di negara Inggris. Lanjut, untuk ilustrasi tahap penggunaan impact echo test bisa lihat pada gambar berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu concentrate destructive test atau carbonation test. Carbonation test yaitu uji karbonasi, merupakan pengujian supaya dapat diketahui bagaimana kualitas selimut beton dalam melakukan perlindungan terhadap tulangan baja yang di dalamnya. Karena proses karbonasi menetralisir kondisi basah dalam beton, jika selimut beton seluruhnya telah terkarbonasi mencapai tulangan baja di dalamnya, maka tulangan di dalamnya akan segera terkoreksi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Untuk alat carbonation test bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Carbonation beton terjadi ketika karbon dioksida di atmosfer dengan kelembapan tertentu bereaksi dengan mineral semen berhidrasi dan menghasilkan karbonat, misal kalsium karbonat. Proses karbonasi juga disebut depassivation. Karbonasi menembus bagian bawah permukaan beton dengan perlahan. Waktu yang diperlukan untuk karbonasi dapat diperkirakan dari mutu beton. Untuk standar pengujian carbonation test ada dua, yaitu ASTM dan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 25 tahun 2015. Selanjutnya untuk tahapan pengujian carbonation test, yang pertama adalah membuat lubang kecil pada beton sampai dengan perkiraan ketebal selimut beton. Bersihkan lubang dengan semprotan angin dari debu dan kotoran lainnya. Semprotkan cairan 1% ponel filatelin ke dalam lubang tersebut. Bagian beton yang masih dalam kondisi baik atau masih bersifat basah akan berwarna pink atau ungu. Bagian yang sudah terkarbonasi pH-nya sudah menjadi 7 atau netral, bahkan bisa menjadi kurang dari 7 atau asam dan tidak akan berubah warna. Selanjutnya ukur ketebalan lapisan yang berkarbonasi dari permukaan beton sampai dengan lokasi yang berubah warna. Lanjut untuk ilustrasi tahap pengujian pada carbonation test. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.